Halo para audiens yang terhormat, kembali lagi bersama saya Ivan. Pada sesi yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu event. Akan dimulai dari definisi menurut para ahli. Menurut Kennedy, pada tahun 2009, event adalah pameran, pertunjukan, atau festival dengan syarat ada penyelenggara, peserta, dan pengunjung. Lalu, menurut Sulaksana, pada tahun 2003, event merupakan suatu peristiwa yang diselenggarakan untuk mengkomunikasikan pesan tertentu pada audiens sasaran. Lalu menurut Nur, pada tahun 2009, event merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting sepanjang hidup manusia, baik secara individu atau kelompok yang berhubungan secara adat, budaya, tradisi, dan agama, yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu, serta melibatkan lingkungan masyarakat yang diselenggarakan pada waktu tertentu. Jadi, bisa disimpulkan event adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan dengan mendatangkan orang sebagai audiens ke suatu tempat agar mereka mendapatkan informasi dan pengalaman baru yang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa istilah yang tak asing di dalam dunia event. Beberapa istilah itu antara lain yang pertama, event organizer. Event organizer sebenarnya suatu istilah yang mengacu pada penyedia jasa profesional di bidang menyelenggarakan suatu event. Tentunya tugas dari I.O. adalah membantu supaya suatu event dapat terselenggarakan sesuai dengan keinginan kliennya. I.O. bertanggung jawab dari perencanaan suatu event sampai pada penyelenggaraan acaranya. Yang kedua, liaison officer, atau bisa disebut juga LO. LO ini bertugas untuk menghubungkan dua pihak, yaitu panitia event dan narasumber. Sebagai LO, biasanya harus meneruskan informasi penting dari panitia event kepada narasumber, dan juga meneruskan pertanyaan dan keluhan dari narasumber kepada panitia event. Selain itu, LO juga harus membantu narasumber pada saat acara event berlangsung, termasuk ketika ada kendala dalam acara. Yang ketiga, press conference, yaitu acara khusus yang dibuat untuk memberikan penjelasan, pengumuman, dan mempromosikan suatu event. Ini bertujuan memperkuat pengertian publik terhadap maksud dari penyelenggara acara. Sebelum menyelenggarakan event yang besar, biasanya diadakan press conference dengan mengundang berbagai media. Lalu selanjutnya, venue. Venue ini adalah lokasi tempat acara dilaksanakan. Contohnya seperti gedung tempat event berlangsung. Selanjutnya ada gigs. Gigs sebenarnya itu merupakan istilah lain untuk menyebut event. Tetapi istilah ini lebih cenderung diartikan sebagai pertunjukan. Lalu ada rundown. Rundown ini adalah susunan acara selama event berlangsung. Dalam menyusun rundown, tentunya membutuhkan pertimbangan yang sangat matang agar event dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, person in charge. Biasa disebut sebagai PIC, yang merupakan pihak yang ditugaskan untuk bertanggung jawab kepada hal spesifik di dalam event. Lalu ada early bird ticket. Istilah yang unik ya. Early bird ticket yaitu tiket yang dijual pada waktu tertentu sebelum hari event berlangsung. Bisa seminggu yang lalu, 2 minggu sebelumnya, dan seterusnya. Biasanya, harga tiket jenis ini lebih murah dibandingkan harga tiket di tiket box. Selanjutnya ada tiket box. Tiket box ini berarti sebuah layanan untuk pemesanan dan penjualan tiket pada berbagai macam event. Lalu yang terakhir ada front of house. Front of house ini berarti sebuah ruangan operator yang berguna untuk misalnya pengoperasian lighting, multimedia, sound system, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan membahas tentang seperti apa sih karakteristik event yang baik itu. Suatu event yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sebuah event harus unik berbeda dengan yang lain. Kunci pengembangan suatu event agar sukses bisa terletak pada pengembangan idenya, hingga mempunyai keunikan sendiri yang menarik bagi banyak orang. Tentunya keunikan ini dapat berasal dari jenis peserta yang mengikuti event, lingkungan sekitar event, atau acaranya, atau dalam bentuk souvenir yang diterima peserta, dan lain-lain. Yang kedua, persiapan yang matang agar target yang ingin dicapai di event dapat tercapai.
Yang ketiga, adanya personal interaction juga penting bagi berlangsungnya suatu event. Contohnya ketika konser musik, terkadang penonton juga dianjurkan ikut bernyanyi. Oke, cukup sekian untuk sesi kali ini. Salam sukses untuk semua.